hari ini sebenarnya mendadak karena Vero sama Atala baru pulang dari Bali itu mungkin jam 9 malam. Jadi ini mepet, tiba-tiba aku kepikir masa umroh gak ada selamatan, pengajian sama paling nggak sama papa ya. Karena kalau hari Jumat adik-adik itu sibuk, jadi yang pasti aku pengen sebelum umroh ada sesi aku minta maaf sama bapak, terus yang pasti juga tetangga ya, tadi kan yang datang itu tetangga, keluarga, pokoknya yang di sebelah aja deh yang emang bisa datang. Tadi sempat menangis haru ketika sudah tahu sama orang tua, ini gimana waktu itu? Aku sebelum umroh ini kan banyak banget ngalamin kejadian kan dari awal tahun, pokoknya selama tahun 2023 itu luar biasa. Jadi memang niat umroh itu udah lama kan, yang dikasih sama Vero antara Fania itu memang impian banget gitu, membawa umroh anak-anakku. Dan alhamdulillah jadi cuma ini agak menyedihkan karena Vero sama Atala kok masih jam malam gitu pulang dari Bali kan di skandal. Besok aku tuh jam 6 pagi udah harus ada di airport, jadi terpaksa nanti jam 4 pagi aku yang jemput Vero sama Atala di rumahnya Vero. Jadi biar aku tenang, berangkat bareng kan, bangunin dia segala macamnya, itulah ujiannya. Ini pertama kalinya berempat Berempat ya, mudah-mudahan nanti kan aku ajak dia ke tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, apalagi Vero kan memang pengen banget ke politik, aku juga insya Allah balik lagi kalau memang Allah mengizinkan. Jadi ini stepping stone kita ya, aku Vero harapannya untuk sehabis umroh mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih dilindungi sama Allah. Pokoknya doa-doa yang terbaik, khususnya Vero yang katanya pengen jodoh gitu. Jadi aku bilang Kak, kita harus berdoa di tempat kampus lagi ya, nanti kan kita langsung Nabawi ya, jadi nyampe di sana tuh maghrib, jadi langsung ke Masjid Nabawi, langsung sholat Isya, dan besoknya baru kita ke Raudhah, karena kan sekarang ada sistem fast track itu ya. Jadi udah dibikinin aku tuh setengah 9 atau setengah 8, pokoknya antara itu nanti Vero kalah Soneana. Berapa lama nanti? 7 hari. Nah, ada mungkin akan mengunjungi selain tadi tempat-tempat munajat? Iya, ada nanti kalau di Madinah tuh ada yang namanya masjid, bukan, Museum Al-Quran ya. Kita bisa beli Al-Quran di situ, kemudian nanti ke Masjid Kuba, kita bisa berdoa di situ, sekalian sholat ya, sholat di sana. Dan aku tadi baru sedikit dengerin bahwa kalau kita bisa sholat di namanya Masjid Haram, Masjid Nabawi gitu ya, itu kalau di Mekah itu hitungannya kalau nggak salah 100.000 satu kali waktu, kalau di Nabawi itu 1.000. Jadi bisa dibayangin kalau kita sering-sering sholatnya itu di masjid gitu. Jadi aku pengen ngajak mereka untuk lebih istiqomah lagi, apalagi Vero Atala kan kemarin udah umroh, nah sekarang aku pengen lebih dipadetin lagi waktunya, meskipun cuma 7 hari ya, bisa dapat 2 kali umroh lah insyaallah. Persiapannya sudah segimana mungkin katanya, kalau sudah siap semua belum? Iya, kalau aku sih paling siap ya, karena aku dari awal udah arrange, karena kita kan private ya, kita nggak regular. Ini kan karena Vero juga, Vero hanya bisa 7 hari, aku nyesuaiin, kemudian dia hanya bisa tanggal 18 sampai tanggal 25, aku yang nyesuaiin. Ya paling capek yang nyesuaiin ini kan gitu. Kalau aku kan benar-benar yang penting ada Vero, Atala, Fania. Tapi kalau Atala orangnya masih schedule-nya nggak padat, yang padat ini kan Vero. Jadi yang deg-degan memang aku nih, sampai sekarang nih, dia tadi nelponin staffnya Vero, pokoknya yakin ya pesawat jam 9, jangan lebih malam lagi, takutnya kan ya besok pagi soalnya gitu. Ya, Mungkin ini kan bawa Fania juga nih, antisipasi mungkin cuaca dengan mungkin umur dia kan mungkin rewel itu seperti apa sih Mbak? Tadi aja udah gitu, tapi aku tanya sama Ustadz, kalau dia rewel aku gimana ya? Udah banyak ini aja, istighfar. Dia nggak boleh marah, harus istighfar, itu ujian ya, karena kan ya ada aja pasti yang akan aku hadapi, yaitu dengan 3 anak, 3 karakter yang berbeda. Atala nyantai banget lagi orangnya, kalau Vero orangnya on time banget, Fania ya gitulah, antara mereka gitu kan. Kadang ya mudah-mudahan aku bisa sehat, kemudian nanti
sepulangnya umroh anak-anakku bisa lebih istiqomah, lebih jadi anak yang soleh, soleha, itu aja sih, karena ini udah impian lama Ini berapa kali umroh bagi Mbak Feni? bagi aku yang kelima, bagi Vero Atala, kalau Vero yang kedua, Atala yang ketiga, Fania yang keempat. Tapi untuk keluaran bawahnya nggak ribet dong, karena udah biasa. Yang jelas kan kita niatnya adalah untuk ibadah, jadi aku memang nggak yang kepikiran shopping tuh enggak sama sekali. Yang penting adalah aku persiapannya sebelum berangkat, kan aku memang udah sering ya kayak sholat tahajud, sholat duha. Nah itu kan membuat kita makin memaknai umroh ini bukan jalan-jalan ya. Umroh ini benar-benar kita ingin kembali ke Allah, mensucikan diri kita selama ya 2023. Merasa kalau bukan karena Allah mungkin aku nggak akan bisa seperti ini saat ini, pasti akan terpuruk, mungkin akan nggak bisa move on. Tapi ya berkat sholat tahajud dan nanti kalau umroh nanti aku yakin nanti di depan sana aku Vero Atala depannya insya Allah akan dikasih sesuatu yang indah banget, itu aku yakin banget. Makanya aku harus bawa anak-anakku ke rumahnya Allah. Nah mungkin membawa Fania nih ke sana, mungkin apa dari Mbak Feni sendiri ingin menanamkan apa? Nah dia kan udah ikro nih, ikronya juga udah bagus, udah ikro 3, bacaannya juga udah bagus, cuma nyuruh anak umur 7 tahun sholat itu memang gak gampang. Aku kadang-kadang udah sholat di depan dia aja, kadang-kadang dia 1 rakaat tiba-tiba dia tidur gitu. Mau dimarahin juga kasihan gitu, tapi akhirnya menanamkan bahwa ini kita ke rumah Allah yang selama ini kita hanya cari gimana ya Ka'bah, kamu sekarang ke Ka'bah. Jadi kita kasih cerita-cerita tentang Nabi, nanti di Raudhah itu apa sih dia bilang itu kan kita bisa ke tempat taman surga yang katanya nanti kalau kiamat itu yang taman surga itu yang akan diselamatkan ada. Jadi kalau kita bisa berdoa di sana itu udah dicatat tuh nama kita di sana. Nah cerita-cerita kayak gitu kan memang ya harus dibawa anaknya, nggak bisa cuma diceritain doang. Jadi aku udah pokoknya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ada rezeki juga. Emang Allah baik banget di saat aku ya Allah pengen umrohin anak-anakku, ada aja rezekinya. Tiba-tiba tanahku laku, udah deh bisa umroh, nggak harus membuat aku. Tapi niat udah lah karena jauh sebelum ada peristiwa kemarin itu aku udah niat. Tapi itu niatnya kan mungkin ada tambah 1 personil ya. Cuma begitu kejadian itu, ya aku pikir ya aku pasti bisa lah umrohin anak-anakku. Meskipun Vero penghasilannya lebih daripada aku bilang kakak ini mama loh yang umrohin kamu. Jadi kamu nanti benar-benar mama harapkan jadi orang yang istiqomah, nanti salatnya lebih bagus. Ya kemarin dia pulang memang lebih bagus nih, Atala juga. Tapi kan namanya umroh itu kita kan kalau kita mampu ya kita terpanggil kenapa enggak. Aku bilang ya kali ini mama yang umrohin kamu. Besok-besok ya kalau kamu ada rezeki ya gantian. Jadi bisa sering umroh kan lebih bagus. Tadi seperti katakan buat anak untuk umroh bagaimana mungkin Bu? Iya benar. Karena kan umroh yang private itu kan memang nggak murah. Tapi karena aku niat, kalau aku istilahnya pakai tabungan kan pasti mengganggu operasional. Jadi aku hanya berdoa untuk aku ingat banget tahajud ya Allah. Gimana caranya aku pengen umrohin anak. Tiba-tiba karena aku yang kayaknya aku pikir kayaknya nggak potensi untuk dijual, tiba-tiba laku dengan harga yang menurut aku lumayan untuk bisa umrohin anak-anak gitu ya. Umroh itu kan kita mengajak anak-anak untuk kembali ya, mengingat bahwa kita tuh banyak dosa dan kita hidup itu yang kita cari adalah cintanya Allah, ridhonya Allah. Jadi membuat anak-anak lebih istiqomah itu harus kita contohin dulu. Kalau aku ada rezeki, aku nggak mau ngajak dia ke mana, negara-negara yang mungkin Vero mungkin bisa ya pergi sendiri. Tapi kalau ngajakin anak umroh, di situ dia bisa ngeliat gimana ibunya itu pengen banget anak-anak ini terus mengingat Allah. Mau dia kaya, mau dia lagi kesusahan, lagi senang, ya caranya itu. Kita berliburnya ke rumah Allah. Nah itu yang aku pengen tanamkan, utama kepada Fania, anakku perempuan satu-satunya. Dia memang nggak ada figur bapak, aku berusaha untuk, apalagi nih sama kakaknya kan, dia pasti seneng banget kita mau ke Taif. Taif itu kan bagus banget, aku belum pernah soalnya. Aku udah bilang Taif tuh ada kota gantungnya, dia udah berbina-bina sama kakak kan, nanti aku main ya. Jadi buat aku nyenengin anak-anak dengan berumroh bersama tuh ya, wah luar biasa, bangga banget lah aku sama diriku sendiri ya gitu. Berdoa sama Allah dikasih rezeki dari mana aja.
Mbak Fen, ini kan dengan menjual, dengan umroh berempat ini kan gak murah ya. Iya. Apakah dari hasil jual dana itu semuanya sudah cukup untuk perjalanan Ada umrohnya? lebihnya itu untuk perjalanan umroh berikutnya. Jadi aku sekarang di titik pengen banget ngajarin anak-anakku gimana caranya kita mengejar cintanya Allah, bukan mengejar cintanya manusia. Tapi memang itu aku sendiri terus harus berhijrah terus ya, belajar hijrah terus lebih bagus lagi dari ibadahku, dari semuanya lah. Nanti insya Allah anak-anakku itu, karena dari titik ini udah nggak ada hal lagi kecuali aku benar-benar sama Allah tuh harus yang mencontohkan sama anak. Aku sendiri memang mencontohkan hal yang seperti ini gitu. Jadi bukan berlibur yang ke negara mana, ya kalau ada uang ya di situ.